Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidannillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di dalam mengupas dan mengulas biografi singkat dari para ulama yang beliau-beliau ini memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat Islam, yaitu terutama para ulama yang hidup di dalam madhab al-Imam Syafi'i. Beliau-beliau yang menjadi mata rantai utama di dalam berlangsung dan berkembangnya madhab al-Imam Syafi'i, yang mana pada kesempatan kali ini salah seorang ulama yang begitu dikenal oleh masyarakat muslim di seluruh dunia, seorang ulama yang bahkan beliau ini diakui atau dinobatkan sebagai al-mujaddid, sebagai pembaharu dalam agama Allah ini pada abad-abad yang ke-9. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal dengan sebutan Asy-Syaikh atau dengan julukan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Kira-kira seperti apakah perjalanan hidup dari beliau ini? Dan kita perlu mengenalnya supaya kita pun juga bisa mendapatkan keberkahan dari sosok beliau, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori memang memiliki nama asli Al-Imam Zakaria, dan beliau memiliki ayah yang bernama Muhammad, kakek beliau bernama Ahmad, dan buyut beliau bernama Zakaria. Karena beliau ini merupakan keturunan dari salah seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka beliau di akhir diberikan julukan dengan sebutan Al-Ansori. Dan karena waktu itu memang beliau ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi sekali, dan munculnya ulama-ulama besar dari santri-santri beliau, maka beliau kemudian diberikan julukan dengan sebutan Syekhul Islam. Jadi kalau kita baca secara lengkap, nama beliau ini yaitu adalah Syekhul Islam Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansori. Beliau Al-Imam Zakaria Al-Ansori merupakan salah seorang ulama kelahiran tahun 820 Hijriah. Dan beliau dikaruniai umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala hingga berusia 100 tahun lebih, dan beliau meninggal dunia pada tahun 925 Hijriah. Kalau dihitung usia beliau adalah 105 tahun. Dalam usia yang panjang seperti itu, 1 abad lebih 5 tahun seperti itu, beliau Syekh Zakaria Al-Ansori atau yang lebih dikenal dengan sebutan Syekhul Islam dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luar biasa, ilmu yang dalam sekali, sekaligus juga beliau dikaruniai murid-murid yang hampir semuanya menjadi ulama-ulama besar dan memiliki pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat Islam. Salah satunya misalkan kita mengenal sebutan Al-Imam Romli Kabir, yang mana Al-Imam Romli Kabir ini merupakan salah satu dari santri Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Demikian juga kita mengenal sosok figur yang disebut dengan Al-Imam Romli Shoghir, yaitu putra dari Al-Imam Romli Kabir, yang mana beliau Al-Imam Romli Shoghir ini juga merupakan salah satu dari santri Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Demikian juga kita mengenal sosok figur ulama yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, pemilik kitab Mughnil Muhtaj. Beliau Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini juga merupakan salah satu dari santri Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Dan yang lebih daripada itu, salah satu santri kinasih beliau, santri yang paling dekat dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, yaitu sosok figur ulama yang kita kenal dengan sebutan Al-Imam Asy-Syaikh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari figur-figur santri yang luar biasa seperti ini menandakan bagaimana ketinggian,
keluasan, kedalaman ilmu yang dimiliki oleh beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Bahkan bukan hanya dari sisi keilmuannya saja. Di hari-hari itu ketika Syekh Zakaria Al-Ansari ini masuk pada usia-usia senja, beliau merupakan salah satu tokoh sufi yang paling besar di hari-hari tersebut, sehingga kemudian para ulama-ulama yang ada di masa-masa berikutnya mengakui bahwa beliau merupakan al-mujaddid liqarnitasi. Beliau merupakan pembaharu agama Allah Subhanahu wa taala yang hidup di abad ke-9 Hijriah. Terbukti bagaimana karya tulis beliau memiliki pengaruh yang kuat di tengah-tengah masyarakat Islam, bagaimana fatwa-fatwa beliau memiliki pengaruh yang luar biasa dianut oleh masyarakat luas, dan bagaimana kemudian hukum-hukum yang beliau munculkan ketika beliau menjadi qadhi di daerah-daerah negara-negara Islam itu juga merupakan keputusan-keputusan yang mudah diterima oleh masyarakat Islam secara luas dan memiliki pengaruh yang sangat meluas kemana-mana. Beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari hidup dalam kondisi yang bukan keluarga ekonomi menengah ke atas. Beliau lahir dari keluarga yang sangat sederhana sekali, bahkan beliau kemudian dengan kesederhanaan itu masih memilih untuk hidup secara miskin. Beliau rela untuk memakan apa adanya yang ada bersama beliaunya, hidup dengan kezuhudan, hidup dengan kewaraan, sehingga dari situ beliau kemudian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghafalkan Al-Qur'anul Karim. Sejak masa-masa beliau berusia balita, sebelum beliau masuk pada usia-usia balik, beliau telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafalkan Al-Qur'an 30 juz. Bahkan bukan cuma Al-Qur'an yang beliau hafalkan di hari-hari sedini itu. Beliau juga menghafalkan banyak matan-matan kitab, baik itu di dalam ilmu fikih, baik itu di dalam ilmu usul fikih, baik itu di dalam qira'atus sab'ah, baik itu di dalam ilmu-ilmu yang lain, terutama dalam ilmu-ilmu alatnya, ilmu nahwu, balaghah, shorof, mantek, dan lain sebagainya. Beliau kuasai ilmu-ilmu itu semuanya dari guru-guru yang sangat luhur budinya, sangat dalam ilmunya, sehingga memunculkan karakteristik di dalam pribadi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dari kehidupan yang seperti ini, dengan perjumpaan beliau dengan ulama-ulama besar di masa-masanya, beliau menimba ilmu, menempa dirinya dengan kezuhudan, dengan kewaroan. Kalau orang Jawa bilang, beliau melewati hidup-hidupnya, mulai dari masa-masa muda sampai kemudian beliau itu mengajar, sampai kemudian beliau itu menjadi seorang mufti, bahkan beliau menjadi seorang qadhi. Beliau jalani dengan penuh dengan tirakat, tidak kemudian mudah tergoda, tidak mudah silau dengan gemerlap kehidupan duniawi. Beliau sosok figur ulama yang memang sejak masa muda begitu jauh dan memiliki batasan yang tebal terhadap gemerlap kehidupan duniawi seperti itu. Ketika beliau disodori untuk menerima hadiah dari para raja, disodori hadiah dari pemerintah, beliau enggan untuk menerimanya. Bahkan ketika beliau ini diminta untuk menjadi qadhi, beliau tidak kemudian langsung menerimanya. Namun ketika beliau telah dipaksa, barulah kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ini mau menerima tawaran tersebut. Bahkan ketika beliau berhasil menjadi qadhi, beliau tidak berhenti sampai di situ saja. Dengan kewaraan tersebut, dengan kezuhudan tersebut, dengan akhlak tawadhu yang beliau miliki, beliau hingga kemudian menjadi qadhil qudah, hakimnya para hakim yang ada di masa-masa saat itu. Ketika negara-negara Islam ini masih bersatu, negara-negara Islam itu masih berpusat kepada satu titik pemerintahan, beliau justru menjadi hakimnya para hakim di antara semua hakim yang ada di negara-negara Islam. Ini merupakan salah satu bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia besar kepada hamba-hambanya. Beliau bisa berhasil seperti ini karena barokah dari guru-gurunya. Bagaimana tidak? Beliau merupakan salah satu santri yang sangat dekat sekali kepada Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
Sehingga salah satu ungkapan yang populer dari lisan beliau, beliau pernah menyampaikan bahwa hidup beliau ini diapit oleh dua Ibnu Hajar. Yang satu yaitu guru beliau sendiri, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang satunya lagi adalah santri yang dekat sekali dengan beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika beliau ini duduk dengan gurunya, maka beliau akan dites oleh gurunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dan itu semuanya beliau bisa menyelesaikannya dengan jawaban-jawaban yang jelas, dengan jawaban-jawaban yang meyakinkan, sehingga gurunya pun bisa menjadi bangga terhadap muridnya yang dikenal dengan sebutan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Demikian juga saat beliau ini mengajar, beliau bertemu dengan santrinya yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketika beliau mengajar kepada santrinya ini, maka si santri ini akan tidak enggan, tidak sungkan untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan dari hal-hal yang kurang dimengerti oleh si santri, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang berat, pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendalam dari sosok santri yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dari situlah kemudian kedekatan muncul antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Beliau juga memiliki guru-guru yang luar biasa. Beliau belajar kepada Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Demikian juga melanjutkan belajar kepada putra beliau, yaitu Al-Imam Alamuddin Al-Bulqini. Beliau juga belajar kepada Al-Imam Waliuddin Al-Iraqi. Beliau juga mengambil ilmu mantek, ilmu nahwu, ilmu sorof kepada guru beliau yang dikenal dengan sebutan Al-Imam Badruddin Al-Qoyati. Dari guru-guru besar yang seperti ini mencetak karakteristik Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Dari situ beliau juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menulis dan menggubah kitab-kitab yang kemudian bermanfaat untuk umat Islam. Kita mengenal kitab Al-Manhajut Thullab, yang mana kitab Manhajut Thullab ini merupakan salah satu atau secuil dari karya tulis beliau. Kita mengenal juga kitab Fathul Wahhab, yang mana kitab Fathul Wahhab ini merupakan syarah dari mukhtasar beliau sendiri, yaitu kitab Manhajut Thullab. Kita mengenal kitab yang berjudul Raudhut Thullab, Raudhut Thalib, yang mana kitab Raudhut Thalib merupakan salah satu karya tulis beliau juga, yang kemudian beliau berikan syarah dengan sebutan kitab Asnal Mathalib. Ini semuanya merupakan tanda bagaimana keberkahan ilmu dari sosok figur Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Pengaruh yang seperti ini bukan hanya berhenti kepada beliau sendiri, tapi kemudian murid-murid beliau bisa mendapatkan kedudukan yang luhur di tengah-tengah masyarakat, bisa mendapatkan kedudukan yang luhur di mata para raja, karena para raja, para pemerintah, masyarakat mengetahui bahwa ini merupakan santri dari Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Banyak murid-murid beliau yang kemudian menjadi mufti, banyak murid-murid beliau yang kemudian menjadi qadhi, banyak murid-murid beliau kemudian yang menulis kitab dengan karangan-karangan karya-karya tulis yang monumental sekali. Cukup sebagai kebanggaan, beliau memiliki santri yaitu Al-Imam Romli Kabir, dengan karya tulis beliau, diantaranya misalkan kitab Fathur Rahman, syarah dari kitab Zubad, hasyiah beliau terhadap kitab gurunya Asnal Mathalib. Begitu juga dengan putra beliau yaitu Al-Imam Romli Shoghir, dengan salah satu buah karya beliau yang begitu monumental, yaitu kitab Nihayatul Muhtaj, dan juga karya dari salah satu murid beliau yang bernama Al-Imam Asy-Syaikh Al-Khatib Syarbini, dengan karyanya yaitu Mughnil Muhtaj. Demikian juga dengan salah satu karya santri beliau Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan karyanya yang begitu monumental yaitu kitab Tuhfatul Muhtaj. Ini semuanya menandakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada sosok figur Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Saat beliau berusia 21 tahun, beliau meninggalkan desa kampung halamannya yaitu desa Sukainah. Beliau kemudian berpindah ke kota Kairo dan belajar fokus di kota Kairo itu. Beliau berjumpa dengan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berjumpa dengan Al-Imam Sirajuddin Al-Bulqini. Beliau berjumpa dengan putra beliau juga yaitu Al-Imam Alamuddin Al-Bulqini. Beliau kemudian mengambil ilmu-ilmu itu dari para guru-guru yang ada di kota Kairo ini, sampai mendapatkan ilmu yang luar biasa, mendapatkan nadhrah dari guru-gurunya. Setelah beliau kemudian selesai belajar di kota Kairo, beliau berpindah ke kota Mekah untuk melanjutkan belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Mekah, mengambil barokah dari ulama-ulama yang ada di kota tersebut. Kemudian beliau kembali pulang ke Kairo. Setelah di Kairo kemudian beliau kembali pulang ke kampung halamannya yaitu di desa Sukainah.
Lalu kemudian beliau di akhir hayatnya kembali pulang di kota Kairo lagi untuk melanjutkan mengajar, membuka halakoh, membuka majelis-majelis ilmu, terutama majelis ilmu yang ditentukan oleh para raja saat itu, yaitu beliau mengajar di makomnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang mana di hari-hari itu sosok figur yang bisa atau mendapatkan izin untuk mengajar di makomnya Imam Syafi'i hanya ulama-ulama yang memang sudah diakui oleh ulama-ulama yang lainnya. Dan saat itu sosok figur yang mengajar di makomnya Imam Syafi'i adalah beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini merupakan tanda memang saat itu sosok beliau ini merupakan sosok figur yang begitu monumental sekali. Seorang figur yang menjadi rujukan, bukan hanya rujukan umat Islam secara umum, tapi beliau merupakan rujukan dari para ulama yang hidup di masa-masa tersebut. Sehingga ketika beliau ini diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mendapatkan usia yang 1 abad lebih. Usia yang sepanjang itu betul-betul manfaat untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia yang sepanjang itu juga begitu bermanfaat kepada umat Islam secara keseluruhan. Terbukti bagaimana murid-murid beliau mendapatkan pengaruh yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat juga. Ini merupakan salah satu tanda bahwa usia beliau, waktu-waktu beliau, tenaga beliau betul-betul barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita membaca biografi singkat beliau ini, yang kemudian beliau itu wafat pada tahun 925 Hijriah itu, kita semuanya juga bisa mendapatkan barokah dari sosok figur Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sehingga kita pun juga bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ridho dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin.